Gimana nih? Ya, karena Bung Igor mungkin bacaannya kurang lengkap tentang PKS ya. Kalau kita hitung-hitungan yang kedua, saya melihat Bung Igor kan mengeneralisir bahwa semua partai ini pragmatis. Kalau kami pragmatis sejak di era Pak Jokowi 2014, 2019, ketika kita ditawarkan menteri, maka kami bisa masuk ke pemerintahan. Tetapi karena kami punya idealisme, kami punya memikirkan bagaimana dalam Islam itu maslahat dan madorotnya untuk kepentingan rakyat, kami mengambil pilihan politik berada di luar pemerintahan. Jadi itu yang pertama. Jadi bukan hanya sekedar untuk bagi-bagi kursi, bagaimana ke depannya ya. Saya kira sayang sekali lah ya, karena kursi menteri paling berapa sih yang didapatkan? Tetapi tadi manfaatnya untuk masyarakat kira-kira apa gitu. Jadi kalau menurut kami tadi, apakah kontribusi terbaik kita ya untuk masyarakat itu di dalam atau di luar, tentu jadi pertimbangan. Terus yang kedua, saya kira kami menghormati ya ajakan rangkulan kebangsaan ya yang dilakukan oleh calon presiden terpilih bahwa akan merangkul semua pihak, kemudian akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sangat baik ya saya kira. Tetapi ya poinnya tentu kesadaran kita bahwa tidak harus semua ditarik ke pemerintahan, bahwa semua saling menghormati pilihan partai politik baik di dalam maupun di luar pemerintahan, itu sangat penting. Saya kira dengan sikap kenegarawanan pimpinan kita ke depan, mudah-mudahan tadi komit terhadap kita sebagai negara demokrasi, bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan masing-masing partai untuk menentukan pilihannya masing-masing, tentu itu sangat penting. Dan bagi kami saat ini ya, silaturahim kebangsaan dengan siapapun, baik yang siap berada di luar pemerintahan atau yang berada di dalam pemerintahan, itu jauh lebih penting ya untuk ke depan daripada sekedar bagi-bagi kue kekuasaan Kalau ke gitu depan. kapan Dan yang keputusannya ini ketiga, untuk musyawarahnya, Kang Pipin? ya tentu kami masih mengkaji ya, komunikasi tetap dijalankan ketika misalnya komunikasi yang terjalin ke depan itu misalnya baik buruknya tadi maslahat madorotnya ke depan apa yang bisa dilakukan. Terus kemudian kalau misalnya saat ini juga dengan PDIP juga kami bangun komunikasi dengan semua pihak, kita tetap bangun komunikasi silaturahim halal bihalal gitu ya. Jadi tidak ada sekat kami untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun, termasuk membahas tentang hak angket, peluang hak angket seperti apa. Kemarin ketika Caimin ke DPP PKS juga membahas itu. Kemudian kami ketika di Nasdem juga membahas hal yang sama. Jadi memang prosesnya kan pemerintahan baru ini baru di bulan Oktober nanti. Jadi saat ini kita tentu salah satu poinnya tadi saya harus menyatakan betul apa yang disampaikan Bung Igor, bahwa kita juga saat ini sedang menyiapkan pilkada di seluruh Indonesia, yang kita tentu berharap ya semua partai bahwa kita akan mencari sosok yang terbaik untuk menjadi kader, untuk menjadi calon kepala daerah. Termasuk misalnya kalau Pak Anies, memang kemarin misalnya di DKI Jakarta Presiden PKS, tentu kita berharap kader PKS. Bisa jadi kalau Pak Anies menjadi kader PKS itu akan memudahkan bagi Pak Anies untuk bisa diusung oleh PKS di 2024 nanti ya. Oke. Kang Pipin, ini katanya silaturahmi masih terus dibangun, tidak hanya di partai sesama koalisi, tapi juga partai-partai lain. Adakah rencana dalam waktu dekat untuk kemudian bertemulah dengan partai-partai lain? Seperti tadi sudah disinggung, PDI Perjuangan, rencana pertemuan silaturahminya ini kapan, Kang Pipin? Ya bertahap ya, kemarin kita dengan Nasdem sudah, kemudian dengan PKB, dan kemudian besok kita ngundang semua partai, termasuk Bu Megawati kami undang. Jadi Bu Megawati kami undang untuk hadir di Halal Bihalal dan Milad PKS ya. Besok Jadi siapa aja, semua Kang, partai yang datang? politik kami diundang. Jadi kami masih mengkonfirmasi beberapa yang sudah ada konfirmasi hadir, beberapa yang belum. Jadi kita lihat nanti, saya bukan panitianya, tapi nanti saya akan kabarilah media siapa yang akan hadir dan siapa yang tidak hadir. Ada yang sudah tidak bisa hadir karena ada di luar negeri, yang sedang umroh, misalnya seperti Golkar ya, sudah ada agenda lagi umroh, maka kami ucapkan terima kasih sudah. Tapi mereka akan mengucapkan selamat milad kepada PKS secara khusus melalui video. Baik. Bang Igor, ini dari pernyataan terakhir Kang Pipin PKS, kesimpulan Anda seperti apa? Sejauh ini siapa yang kemungkinan akan berada di koalisi pemerintahan Prabowo Gibran dan juga berada di oposisi? Melihat dinamisan politis saat ini ya, mungkin
belum diketahui apakah kemudian PDIP akan bergabung karena PT UN pun masih berjalan loh sampai sekarang. Masih berjalan, makanya kan mungkin PDIP gelombang terakhir lah nanti ya. Tapi begini poinnya ya, Pak Prabowo ini tokoh pemersatu dengan partainya Gerindra. Dia ketua umum partai, bukan karyawan partai, bukan petugas partai. Jadi ada dua partai ya, partai lokomotif dan partai gerbong. Partai lokomotif ini yang lebih diutamakan oleh Pak Prabowo Gibran nih untuk masuk ke koalisi Indonesia Maju. Karena dia lokomotif ya, PDIP itu lokomotif. Dan komunikasi antara Prabowo dengan Ibu Mega itu lancar, sama dengan PKS. PKS itu juga lancar komunikasinya dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo ketimbang dengan PDIP. That's the problem. Gitu loh. Jadi sebenarnya memang Prabowo ini betul-betul dibutuhkan oleh bangsa ini ya. Saya cobalah, semua akan menyadari itu bahwa selalu ada lack of communication antara PDIP dengan PKS. Platformnya berbeda gitu ya, satu sama lain. Ya bagaimana dia nanti membangun misalnya oposisi segala macam itu bukan sesuatu yang mudah. Itu sebabnya besok PKS mengundang Pak Prabowo silaturahmi dan lain sebagainya. Faktanya memang PKS Gerindra itu memang pernah bekerja sama. Prabowo dengan Ketua Majelis Syuro itu akrab gitu ya. Sebaliknya Pak Prabowo dengan PDIP itu jauh lebih akomodatif ya, dan begitu juga komunikasi antara Prabowo dengan Mbak Puan ataupun Ibu Mega begitu. Artinya Prabowo sebenarnya tidak pernah ada masalah begitu Nggak ya. ada masalah. Tentu gitu. kita lihat bagaimana pertemuan besok, apakah ini nanti bisa sejalan kedua partai ini, PKS dan juga Gerindra. Mungkin Kang Pipin bisa memberikan informasi terbaru nanti setelah pertemuan. Terima kasih Kang Pipin atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih juga Bang Igor, terima kasih ya. Bang Igor. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.